Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Ali. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat sinkronisasi dari platform Merdeka Mengajar atau PMM ke e-kinerja ya Bapak Ibu, e-kinerja BKN. Mari kita sama-sama untuk melihatnya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yaitu di sini ada tahapan melakukan sinkron untuk kepala sekolah dan juga guru ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita lihat dulu untuk tampilan kepala sekolahnya. Ini hampir sama ya, Bapak Ibu ya, dengan tampilan guru di sini kita lihat. Nah, di sebelah kanan atas ini ada sinkro PMM ya. Jadi di sini juga sudah ada keterangan akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM ya. Jadi di sini sudah ada. Kita lihat di sini kepala sekolah dan guru dapat mendapatkan penanda sebagai pengguna PMM serta tombol sinkro PMM yang dapat diakses melalui fitur SKP ya di e-kinerja. Nah, jadi eh, Bapak Ibu silahkan cek di e-kinerja masing-masing apakah sudah ada tombol untuk sinkron PMM ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita klik yang warna biru ini, yang sinkro PMM, maka nanti akan muncul tombol seperti ini. Ya, muncul tombol sinkro data PMM. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, klik tombol sinkro PMM di fitur SKP ya. Kemudian klik tombol sinkro data PMM untuk memulai proses sinkronisasi data SKP dengan PMM. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik ya, sinkro PMM jadi agar nanti data dari PMM itu dialirkan ke e-kinerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam kondisi data ideal, tidak memerlukan perbaikan. Nah, di sini ada contoh ya. Ada dua contoh, yaitu eh, dari kepala sekolah dan juga guru ya. Ini yang berhasil Bapak Ibu. Jadi proses sinkronisasi data SKP dengan PMM akan berhasil dengan tanpa catatan. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, setelah diklik sinkron data, maka akan keluar catatan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk kepala sekolah ya. Jadi untuk yang berhasil, di sini akan ada keterangan berhasil melakukan sinkro dengan data ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada RHK yang masuk, kemudian ada indikator yang masuk. Ya, kita lihat kemudian di sini ada yang punya guru. Kita lihat ini sama juga ya, hampir sama. Hampir sama Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada keterangan detail, data kinerja dan data dari PMM ya. Kita lihat di sini sudah sinkron atau belum Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu cek juga ini data atasan ya. Harus sama dengan e-kinerja dan PMM. Nah, kita lihat di sini ada RHK individu yang masuk itu 7 dan indikator yang masuk juga 7 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk lagi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini setelah pegawai berhasil melakukan sinkro PMM, tampilan konten di SKP e-kinerja akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di PMM. Nah, jadi ini datanya pasti akan sama ya Bapak Ibu ya setelah disinkronisasi yaitu dari RHK-nya dan juga data-datanya itu pastikan semuanya sama karena sudah disinkronisasi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan sinkronisasi untuk admin instansi ya. Di sini admin instansi itu seperti dinas ya, dinas terkait. Nah, di sini admin instansi juga dapat melakukan proses sinkro PMM melalui log sinkronisasi PMM. Admin instansi dapat melihat daftar SKP pegawai yang belum mengalir dari PMM, keterangan error yang menjadi penyebab pengaliran dari PMM belum dapat dilakukan atau gagal. Nah, di sini sudah ada eh, akun e-kinerja ya dari admin instansi ya Bapak Ibu atau dinas ya. Jadi orang dinas juga dapat melihat status kita sebagai guru bagaimana apakah gagal, apakah sudah berhasil. Dan juga di sini lengkap dengan keterangan Bapak Ibu. Jadi keterangan di sini lengkap dengan apa yang terjadi ya Bapak Ibu. Misal errornya tentang apa? 20 data SKP pegawai tidak ditemukan. Misal ini dari atasan, contohnya ini kepala sekolahnya kita Bapak Ibu. Nah, kemudian dinas juga bisa melakukan sinkronisasi PMM. Nah, jadi misal kepala sekolah tidak paham, jadi bisa dibantu oleh admin instansi atau dinas, Bapak Ibu. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Di sini
administrasi dapat melakukan sinkro PMM per pegawai dengan tahapan yang sama seperti kepala sekolah ataupun guru. Nah, di sini admin dinas juga yang seperti yang saya jelaskan tadi dapat melakukan sinkronisasi data secara manual ya Bapak Ibu ya oleh dinas. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ini yang paling banyak ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada potensi gagal sinkro PMM dan tindak lanjut yang dapat dilakukan. Nah, misal di sini ada 13 jenis ya Bapak Ibu, 13 jenis yang terjadi error ya saat sinkronisasi data PMM. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri di sini Bapak Ibu, pegawai mendapatkan pesan error saat melakukan sinkro PMM. Nah, di sini kita lihat gagalnya yaitu karena atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Nah, ini data atasannya tidak sama ya, makanya dia muncul error saat sinkronisasi. Nah, kita lihat di sini untuk yang di kinerja yaitu Dirham Syah ya. Kemudian dari PMM itu ada Reni Sylvia. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini juga ada keterangan dari instansi dinas ya. Di sini ada keterangan yang sangat lengkap ya. Contohnya di sini tidak ada RH ke atasan yang bisa dikaitkan yaitu tingkat kualitas penyusulan dan juga sampai pembelajaran ya. Bapak Ibu bisa baca di sini. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini kita masuk ke dalam error-error yang ada pada saat sinkronisasi PMM. Nah, di sini yang pertama kita lihat ada tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Nah, kita lihat di sini tidak muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang juga banyak yang terjadi pada guru-guru dan juga banyak ditanyakan. Nah, bagaimana solusinya di sini jika memang tidak muncul tombol sinkron ya di e-kinerja Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu diperlukan pembaharuan data NIP pegawai pada Verval VTK ya Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan SIASN. Nah, kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Bapak Ibu silahkan hubungi operator sekolah untuk melakukan pembaharuan data pada sistem Verval PTK Kemendikbudristek. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan komunikasikan dengan operator sekolah untuk dapat memperbaharui data NIP pegawai Bapak Ibu ya di Verval VTK. Nah, link yang mana Bapak Ibu untuk ini? Jadi linknya itu ada di sini Bapak Ibu ya, yaitu verval.ptk.data.kemendikbud.go.id. Saya contohkan di sini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti bisa dibantu oleh ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibantu oleh operator sekolah. Nah, kemudian di sini dalam waktu beberapa hari setelah peremajaan NIP, guru dapat melihat tombol sinkron PMM di e-kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu sudah dapat ya Bapak Ibu ya untuk melihat tombol sinkronisasi setelah pemeliharaan atau peremajaan NIP. Nah, kemudian kita lanjut nomor 2. Di sini ada pegawai belum membuat SKP di PMM ya. Jadi tidak muncul atau keterangannya belum dibuat. Nah, pegawai belum membuat perencanaan di PMM hingga disetujui atasan dan disepakati. Nah, ini biasanya ini masih di awal-awal Bapak Ibu ya. Jadi misal sebelum observasi istilahnya Bapak Ibu. Jadi belum disepakati untuk RH-nya yang sudah dipilih di PMM. Nah, di sini bagaimana dengan tindak lanjutnya Bapak Ibu? Nah, di sini tindak lanjutnya yaitu pegawai terkait melanjutkan proses perencanaan di PMM. Nah, jadi pegawai membuat perencanaan di PMM dan juga disepakati oleh atasan ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu hubungi kepala sekolah agar nanti dapat disepakati ya oleh kepala sekolah dari akun kepala sekolah. Kemudian setelah perencanaan selesai dibuat di PMM, pegawai bisa mencoba kembali tombol sinkron PMM di e-kinerja. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Sudah lengkap, kemudian kita masuk ke error yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, di sini error yang ketiga itu ada data unit pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja. Nah, di sini tidak terdaftar ya Bapak Ibu ya untuk unit kerjanya. Nah, kita lihat di sini data UNOR atau unit organisasi.
Tidak dari pegawai terkait terdeteksi tidak aktif di e-kinerja atau data SIASN. Tindak lanjutnya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu hubungi admin instansi atau dinas melakukan perbaikan di e-kinerja SIASN. Yang satu, instansi memastikan honor terkait di e-kinerja dan SIASN keduanya berstatus aktif. Sinkron PM akan gagal kalau salah satunya tidak aktif. Setelah diperbaiki, pegawai maupun instansi dapat melakukan sinkron PMM. Nah, kemudian error nomor 4 Bapak Ibu, kita lihat lagi. Ini di guru ya Bapak Ibu ya. Jadi data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Nah, kita lihat di sini atasan guru kepala sekolah pada UNOR terkait belum membuat SKP di e-kinerja, Bapak Ibu. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, di sini kita lihat gagal ya melakukan sinkron karena data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan Bapak Ibu. Nah, tindak lanjutnya, atasan atau kepala sekolah atau admin instansi dinas dapat memperbaiki di e-kinerja yang seperti saya nampakkan pada awal video Bapak Ibu ya. Jadi opsi yang pertama itu kepala sekolah melakukan sinkron di e-kinerja atas informasi dari guru. Nah, ini kepala sekolah yang melakukan sinkronisasi. Kemudian opsi yang kedua, admin instansi melakukan sinkron PMM untuk kepala sekolah terkait di kinerja. Nah, ini dinas ya yang melakukan sinkronisasi manual terhadap kepala sekolah tersebut. Nah, misal kepala sekolah tidak ada waktu atau terkendala untuk cara sinkronisasinya dapat dibantu oleh admin dinas, Bapak Ibu. Nah, kemudian jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di kinerja sukses, guru atau admin instansi dapat mencoba kembali sinkron di e-kinerja. Setelah disinkronisasi oleh kepala sekolah atau dinas itu Bapak Ibu guru dapat mencoba kembali untuk sinkronisasi data di PMM. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, untuk nomor 5, nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nama sekolahnya beda Bapak Ibu di sini. Jadi data di e-kinerja dan juga data dari PMM itu tidak sama. Nah, bagaimana di sini Bapak Ibu cara memperbaikinya? Yaitu Bapak Ibu silahkan hubungi admin dinas juga ya Bapak ya untuk dapat mengetahui perbedaan nama UNOR yang dapat di PMM melalui log sinkronisasi PMM di e-kinerja dan dapat melakukan pembaharuan nama UNOR pada manajemen UNOR ya. Ini dilakukan oleh admin instansi atau admin dinas. Ini tidak bisa diubah oleh kepala sekolah Bapak Ibu, jadi harus melalui admin instansi. Kemudian kondisi B, admin instansi dapat melakukan update UNOR dari pegawai melalui manajemen pegawai di e-kinerja. Jadi Bapak Ibu silahkan ya untuk menghubungi admin instansi agar dapat diperbaharui untuk nama unit organisasinya. Kemudian kita lanjut lagi untuk error yang keenam Bapak Ibu. Nah, untuk yang keenam di sini ada atasan pegawai tidak sama dengan data PMM ya. Jadi atasannya berbeda Bapak Ibu. Kita lihat di sini ini ada di Ramsyah dan juga di PMM itu berbeda Bapak Ibu. Itu Reni Sylvia di sini. Nah, bagaimana tindak lanjutnya Bapak Ibu? Nah, yang pertama Bapak Ibu silahkan hubungi admin instansi untuk melakukan perbaikan data e-kinerja dan juga SIASN. Nah, admin instansi dapat mengetahui perbedaan atasan yang terdapat di PMM melalui menu log sinkronisasi PMM di e-kinerja. Nah, ini balik lagi Bapak Ibu. Ini kuncinya sebenarnya ada di admin instansi Bapak Ibu ya jika terjadi adanya error Bapak Ibu. Kemudian admin instansi melakukan pembaharuan data atasan UNOR di kinerja dan SIASN sesuai PMM. Kemudian dilakukan pembaharuan data admin instansi dapat lakukan sinkron untuk pegawai terkait. Nah, setelah diperbaiki datanya oleh admin instansi, kemudian disinkronisasi, maka Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, dan Guru sudah dapat melakukan sinkronisasi data agar sama ya Bapak Ibu ya, tuh kinerja dan juga PMM-nya. Jadi kuncinya itu ada di admin instansi Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor 7 Bapak Ibu, tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Nah, sini terdapat RHK KS yang belum sesuai dengan konten RHK di PMM. Nah, kita lihat di sini. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Atasan, guru, kepala sekolah atau admin instansi dapat memperbaiki di e-kinerja. Nah, kita lihat untuk opsi yang pertama, kepala sekolah melakukan sinkron di e-kinerja.
atas informasi dari guru. Nah, ini kita lihat dari tadi mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi jika bukan admin dinas atau admin instansi, kepala sekolah yang melakukan tombol sinkronisasi. Jadi kuncinya itu seperti itu aja Bapak Ibu. Kemudian opsi B, jika sinkron PMM untuk kepala sekolah di kinerja sukses, guru atau administrasi dapat mencoba kembali sinkron PMM di kinerja. Nah, begitu. Kecuali datanya salah Bapak Ibu ya seperti ini, itu admin instansi yang mengubahnya. Kita lihat lagi di sini ada sign error lagi. Unit kerja atasan tidak ditemukan. Nah, kita lihat di sini unur dari pegawai terkait di kinerja tidak dapat memiliki unit kerja atasan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Di sini admin instansi di kinerja yang melakukan perbaikan. Nah, ini jika memang sudah ada kendala seperti ini, maka ini admin instansi yang dapat berwenang ya Bapak Ibu ya untuk melakukan perbaikan. Di sini admin instansi memastikan seluruh unur sekolah di kinerja memiliki unur atasan melalui manajemen unur ya. Setelah perbaikan dilakukan, admin instansi dapat mencoba kembali sinkron PMM. Nah, alurnya sepertinya kita lihat sama semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau bukan kepala sekolah, ya administrasi Bapak Ibu ya yang dapat melakukan perbaikan. Nah, kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. Ini errornya agak aneh-aneh Bapak Ibu ya kita lihat. Di sini XAPK is not exit in whitelist ya. Terdapat maintenance di aplikasi kinerja sehingga dapat mengambil data PMM untuk sementara. Nah, ini karena servernya Bapak Ibu sedang maintenance, jadi tidak dapat dilakukan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi silahkan Bapak Ibu screenshot ya. Screenshot kemudian dikirim ke helpdesk dari BKN yaitu support slash .scisn.bkn.go.id. Nah, kemudian nomor 10 kita lihat di sini profil pegawai not found ya, kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi tidak tersedia profil pegawainya. Jadi ada dua kemungkinan di sini Bapak Ibu. Pada saat maintenance sih Bapak Ibu ya. Jadi saat perbaikan di sini. PNS tersebut data PNS underscore ID masih belum dipadankan. Ada dua kemungkinan di sini. Pegawai bukan ASN dan juga guru ASN tapi datanya tidak sesuai sehingga gagal dipadankan ya. Jadi gagal karena datanya tidak sesuai atau guru tersebut bukan ASN. Nah, bagaimana jika pegawainya bukan guru ASN ya? Maka PPSI perlu keluarkan data pegawai tersebut dari guru ASN sehingga dapat melakukan pengiriman di e-kinerja secara manual. Kemudian, jika data yang tidak sesuai ya, jadi guru memberikan informasi tambahan untuk keperluan pemadaan atau untuk diperbaiki ya oleh admin instansi. Nah, seperti ini kita lihat Bapak Ibu. Ini pada saat maintenance-nya, kemudian ini pada saat setelah pemeliharaannya Bapak Ibu ya. Jadi disuruh laporkan Bapak Ibu. Sudah diberikan petunjuk untuk cara pelaporannya. Kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. Sini ada pegawai bukan ASN ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, maka datanya akan dikeluarkan Bapak Ibu ya. Jadi akan dikeluarkan dari eh, data ASN ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada unexpected period value ya di sini. Yaitu isu teknis sinkronisasi data PMM untuk sementara waktu. Nah, ini sama seperti yang tadi juga Bapak Ibu, yaitu sedang maintenance Bapak Ibu atau sedang pemeliharaan. Nah, kita lihat di sini tindak lanjutnya yaitu tim pengembang kinerja dapat melakukan tindak lanjut berdasarkan laporan pegawai ini sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Jadi eh, sedang maintenance. Jadi Bapak Ibu silahkan laporkan saja melalui helpdesk dari BKN Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi pesan error yang ke-13. Di sini ada request filed with status kode 500. Terdapat isu teknis sinkronisasi dengan data PMM untuk sementara waktu. Ini biasanya pemeliharaan ya. Itu sedang ada update server biasanya dari BKN Bapak Ibu. Jadi sama juga dengan kasus-kasus sebelumnya Bapak Ibu silahkan di screenshot. Kemudian Bapak Ibu kirimkan ke helpdesk dari BKN. Itu dia Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai perihal tentang
pesan error yang terdapat pada saat sinkronisasi PMM di e-kinerja. Jika Bapak Ibu masih bingung, silahkan komentar ya di kolom komentar. Nanti saya akan sertakan link untuk eh, PowerPoint ataupun file di kolom deskripsi Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca secara mandiri juga Bapak Ibu ya, ataupun di-share pada rekan-rekan yang memang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga silahkan di-share video ini jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat dan juga silahkan klik tombol subscribe agar dapat membantu channel ini terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Agro Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.